Perkenalkan, nama saya Paulus dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Kali ini saya akan memerankan sebuah monolog, Aeng atau Alimin. Selamat menyaksikan. Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, diam kamu kerbau. Sudah aku bilang, aku tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diam saja dulu. Tenangkan saja dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetangga kamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku dengar hari bergeser mendekatiku dengan segala kepuasannya. Tiap detik sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap waktu kenyang-kenyang. Karena siapapun tidak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menampiku. Sebentar lagi mereka akan datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam, dan sesudah itu hidupku akan menjadi hitam. Aku akan terkulai di situ berlumuran darah, menjadi onggokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan kehidupan melenggang, seperti tak kekurangan apa-apa tanpa aku. Sekarang kesempatanku yang terakhir untuk menunjukkan arti, mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang sudah aku lompati dengan terlalu cepat. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu pendek tetapi dahsyat? Ketika aku mulai melihat, yang pertama sekali aku lihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Ketika pertama kali berbuat, yang aku lakukan adalah dosa. Kudorong anak itu ke tengah jalan dan sepedanya aku larikan. Sejak itu mereka menamakan aku bajingan. Mula-mula aku marah karena nama itu diciptakan untuk membuangku. Tetapi kemudian ketika aku terbiasa memakainya, banyak orang mengaguminya. Mereka datang kepadaku hendak berguru. Aku dinobatkan jadi pahlawan. Sementara aku teramat kesepian, ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei bandit kecil, kau masih di situ? Kau mau mengucap selamat jalan padaku? Atau hanya mau merampok rasungku seperti biasa? Kau tahu apa arti dibuang? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di sana merasa berhak menghapus seluruh dunia ini dari mata seorang manusia. Tidak, kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa makan dan berak. Berpikir bukan tugas kamu. Sekarang kamu harus menjawab, bagaimana rasanya terkurung di situ? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya ketika ruangan kamu dibatasi dan tak ada yang lain lagi selain di sekitar kamu kecuali gelap? Kamu akan mulai meronta. Kamu ingin diperhitungkan? Kenapa cuma orang lain yang dimanjakan? Dengar sobat kecil, bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu tahu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita. Mereka lampaui rencana kita. Dia yang sekarang berdiri tuh jauh di sana, dengan kaki menjuntai sampai mengusap kepalamu. Karena kasihan. Ya, tapi cuma kasihan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila, kamu melawan. Kamu menghasutku untuk melawan. Tidak bisa. Manusia bisa kamu lawan,
Tapi dinding buku ini tidak. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia lagi. Itu sistem yang tak mengenal rasa. Tak ada gunanya, kawan. Tidak. Kamu tidak berdaya. Kamu sudah habis. Hei, kamu ada di situ, Ningsi? Rupanya kamu yang dari tadi melotot di situ. Apa kabar? Sedang apa kamu sekarang? Kenapa listrik kamu belopotan? Ada hansip yang memperkosa kamu? Jangan diam saja seperti orang bego, sayang. Kemari. Masih ingat pada aku kan? Aku bukan orang yang dulu lagi. Kau pun tidak. Setiap kita sudah ubanan, tetapi kita pernah bersama-sama membuat sejarah dan tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sekeping dari diri kamu masih tetap dalam tubuhku dan bagian dari punyaku masih tersimpan pada kamu. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak menolong. Mari sayang, temani aku hari ini menghitung dosa. Berapa kali kamu aku tonjok? Berapa kali aku elus? Berapa kali aku sumpahi? Tapi jangan lupa berapa kali aku berikan bahagia. Waktu ku sedot bibirmu sampai bengkak. Waktu kita berjoget di atas rel kereta. Waktu ku bawa. Tetapi kenapa kemudian kamu lari dengan bajingan itu? Sundal, lonte. Hei matahari, kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Kamu tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Apa salahnya? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi kehalusan jiwa. Kurang ajar kamu, terkekeh-kekeh ya. Kau tidak bisa melewati palaku. Bukan kau yang paling tinggi di sini. Aku tetap lebih tinggi dari kamu. Kamu tidak bisa melampauiku hari ini. Naiklah lebih tinggi lagi. Aku akan membumbung dan tetap yang paling tinggi selama-lamanya. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tempat ini padamu. Besok aku akan mengembara, mencari duniaku yang hilang, tanpa teman, tanpa saudara, mencari sendirian sepanjang malam. Aku putari dunia, aku masuki lautan, aku reguk segala kesulitan, tapi pasti tak akan aku temukan apa-apa. Ke atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melemparkan kutukan. Mereka bilang, akulah yang keladi semuanya. Kalau ada anak yang mati, akulah yang membunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada perkosaan, akulah jahanamnya. Kalau ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak, itu bohong. Harus dihentikan sekarang. Di dalam ruangan ini, aku menjadi manusia. Di dalam ruang ini, aku terlahir kembali. Mataku terbuka dan melihat cinta di balik jendela. Melihat keindahan cahaya matahari dan bulan yang romantis malam ini. Aku ingin kembali mengulang sekali lagi apa yang sudah kujalani. Tetapi Tuhan datang padaku tadi malam dan berbisik, jangan Alimin, jangan melangkah surut. Tetap jadi contoh yang jelas, supaya jangan kabur. Penjahat harus tetap jadi penjahat, supaya kejahatan jelas tidak kabur dengan kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas sudah tak jelas. Aku bukan lagi anak kamu, Ibu. Aku telah dipilih mewakili zaman, menjadi contoh Bromo Corah. Kau harus bersyukur, ini kehormatan besar. Benar, aku lakukan semuanya ini meskipun tidak masuk ke dalam buku sejarah, karena tidak ada seorang penulis sejarah yang gila melihat kebenaran ini. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang sudah saya lakukan. Saya justru ingin menjelaskannya bahwa memang benar saya yang melakukan segalanya itu.
Hukumlah saya 2 kali dari ancaman yang telah Paduka sediakan. Wanita itu saya capit lehernya, karena saya rasa itu paling tepat untuk dia. Kemudian harta bendanya saya rampas, karena kalau tidak dimanfaatkan akan mubazir. Saya lakukan itu dalam keadaan yang tenang. Pikiran saya waras, tapi mengapa saya tak bisa menjawab, karena bukan itu persoalannya. Saya justru ingin menanyakan pada Bapak dan pada seluruh hadirin di sini, mengapa seorang wanita yang tercabik lehernya mendapat perhatian yang begitu besar, sementara leher saya dan jutaan orang lain yang dicabik-cabik tak pernah diperhatikan. Apa arti kematian seorang pelacur ini dibandingkan dengan kematian kita semua, beramai-ramai tanpa kita sadari? Di depan Anda semua ini, saya menuntut, berikanlah saya hukuman yang pantas, tetapi jangan lupa berikan juga hukuman kepada orang yang telah mencabik leher kami itu dengan setengah pantas saja. Karena saya cabik leher wanita itu, harapan Anda semua akan teringat bahwa leher kami pun sudah dicabik-cabik dengan cara yang sama. Dan semoga ingatan itu diikuti pula pada hukuman yang bersangkutan. Kalau sudah begitu, apapun yang dijatuhkan pada saya, 2 kali mati sekalipun akan saya jalani dengan rela. Kalau tidak, oh Bapak, mari masuk Pak, silakan. Rumah saya sedang berantakan. Ada apa Pak? Tumben. Kelihatannya terburu-buru. Ada yang tak beres. Oh, soal yang kemarin sudah selesai. Sudah saya bereskan. Badannya saya potong 3. Saya geletakkan 2 potong dekat tong sampah. Yang sepotong lagi saya sembunyikan di rawa. Pasti akan ketemu, tapi biar ada kerepotan sedikit. Pokoknya beres. Bapak bawa untuk saya sisanya. Apa? Masak? Keliru. Tapi anak itu pakai anting-anting di sebelah kiri, kanan. Apa bedanya? Kan Bapak bilang cuma pakai anting-anting. Mungkin hari itu dia pakai di sebelah kiri supaya orang keliru. Tapi saya tahu itu dia. Hanya dia yang pakai baju seperti itu, dan jalannya sedikit oleng sedikit. Belum sempat berpaling, saya beri. Apa? Salah. Gila. Jadi itu anak siapa? Gila. Anak pemain band itu. Ya, kenal. Bajingan. Dia kan orang baik. Ya Tuhan, mengapa kamu tipu saya? Kenapa tak kamu bilang bukan itu orangnya? Keliru sih boleh saja, tapi jangan anak itu. Bapaknya baik sekali, ibunya juga. Selalu memberi nasihat. Saya minta maaf, bukan saya yang melakukannya, tapi setan. Apa alasan saya mengganggu anak itu? Saya justru banyak hutang budi. Dia sering memberikan rokok dan membelikan minuman. Dia sering menegur saya di tempat orang banyak. Saya dikenalkan kepada kawan-kawannya sebagai orang baik-baik. Dia teman saya. Tidak, itu bukan perbuatan saya, tapi orang lain yang memakai tubuh saya. Saya tak ikut tanggung jawab. Apa? Ya, saya tahu kesalahan tak mungkin diperbaiki. Kata-kata. Jadi saya harus menebus. Ya sudah, biar lunas. Kalau begitu potong saja tangan saya ini. Aku sudah potong, masa belum lunas? Wajahnya selalu memburuku. Lalu buat apa aku potong kalau masih dikuntit? Orang keliru namanya. Masa terus saja diburu? Mengapa sekarang cuma aku yang menanggung akibatnya? Tangkap dong mereka. Jangan aku saja. Lama-lama begini aku tidak kuat ini. Yang ditangkap mesti yang dosanya sedikit. Betul? Aku kan punya batas. Hentikan. Ya sudah,
Kalau begitu tak jadi saja. Kalau kau bisa curang, saya juga bisa. Pada kesempatan ketiga, ku perkosa seorang anak di pinggir kali. Dia menjerit-jerit dalam tindihanku, tapi tak ada yang menolong. Hingga akhirnya ku lepaskan karena lasmaniku tak sanggup memperkosa. Karena putus asa, aku gebok orang di jalan. Mukanya berdarah, tapi tak seorang juga yang menangkapku. Aku malah diangkat jadi keamanan, dan banyak orang berbaris jadi pengikutku. Apa yang harus aku lakukan? Nilai-nilai sudah jungkir-jungkiran. Aku tak paham lagi dunia ini. Aku jadi orang asing. Aku tak bisa lagi menikmati kemerdekaan. Bisa-bisa aku edan. Masukkan aku ke penjara lagi, biar jiwaku bebas. Di sana semuanya masih jelas, mana hitam, mana putih. Di dalam kehidupan seorang yang ada hanya kebingungan. Kalau sudah menderita, orang jadi penyair. Kalau sudah kepepet, orang mulai bernyanyi. Dan kalau ada yang hendak dirampok, orang berdoa. Sekarang aku menari karena sudah putus asa. Badanku ringan. Aku melambung ke angkasa dan Tuhan menyapaku dengan ramah. Bung Alimin, hendak kemana kamu? Aku mau ke atas lebih tinggi, tapi kamu tidak boleh lebih tinggi dari surga. Siapa bilang? Tidak. Kalau aku mau, aku bisa. Dan aku melenting lagi, tapi terlalu tinggi, terlalu jauh. Aku terlontar jauh sekali, tinggi sekali, melewati surga ke dekat matahari. Tubuhku terbakar. Aku hangus dan hilang dalam semesta. Aku tidak ada lagi. Aku bersatu dengan semesta. Aku menjadi Tuhan. Atau mungkin hanya hantu. Enak juga jadi hantu. Tidak kelihatan, tapi bisa melihat. Aku bisa masuk ke kamar mandi, mengintip perempuan-perempuan, jadi cabul kalau sendirian. Aku masuk ke dalam kamar tidur para pemimpin dan melihat ia menjilati kaki istrinya seperti anjing. Aku masuk ke dalam rumah-rumah ibadah dan melihat beberapa pendeta pemangku umat main judi sambil menarik kain para pembantu. Tak ada orang yang bersih lagi. Sementara dogma-dogma makin keras ditiup dan aturan banyak dijejerkan untuk membatasi tingkah laku manusia. Peradaban makin kotor. Ah, apa ini? Menjadi hantu hanya melihat keberensekan. Enggak enak. Tak enak jadi hantu. Tidak enak jadi Tuhan. Lebih baik jadi batu, diam, dingin dan keras. Tidak membutuhkan makanan, perasaan, dan bekas dari kematian. Aku mengkristal. Di sini menjadi saksi bisu bagaimana dunia menjadi tua. Pemimpin-pemimpin lahir lalu berkhianat. Peperangan hanya permainan beberapa orang. Manusia menyusahkan dirinya dengan peradaban. Teknologi menjadi buas. Tak satu pun bersangkutan dengan kehadiranku. Tetapi tiba-tiba kulihat seorang anak kecil dikejar raksasa. Wajah anak itu mirip dengan wajahku waktu masih menyusu. Ia meronta-ronta minta pertolongan. Tapi tak ada orang lain kecuali aku. Sebuah batu. Anak itu menjerit-jerit pilu. Tolong! Aku jadi terharu. Akhirnya aku tak bisa diam. Aku meloncat dan menghantam raksasa itu. Mengingkari diriku. Raksasa itu mati, tapi anak itu juga lari. Di mana-mana kemudian ia bercerita bagaimana membunuh raksasa dengan tinjunya. Dan itulah aku. Kejahatanku yang terbesar adalah jatuh cinta pada diriku sendiri.